Oke, kita mulai ya. Oke. Hmm, Oke, topik berikutnya ini tentang mekanika ya. Nah, kalau mekanika kita harus paham hukum Newton ya. Nah, bagaimana kondisi hukum Newton satu, dua, tiga. Nah, seperti itu. Nanti juga ada hukum Newton tentang benda berotasi. Nah, seperti itu. Nanti di sana ada kasus katrol, ada kasus eh, benda berputar, gitu ya. Dan juga nanti ada gaya gesek, ada gaya tegangan tali, dan banyak lagi. Itu. Itu yang terpenting dari mekanika, deh. Nah, mekanika tuh biasanya dikaitkan juga sama kinematika ya. Itu yang terpenting, itu ya. Nah, kalau kita lihat peta konsep dari soal yang ada di sini ya, kalau kita lihat ini ada hukum Newton ya. Jadi topiknya ada dinamika translasi gitu ya. Translasi itu artinya gerak lurus. Ini. Maka nanti kita menggunakan hukum Newton yang ini ya. Nah, ini sigma F ya bisa nol, sigma F bisa M kali A gitu ya. Dan gaya aksi reaksi. Tapi gaya aksi reaksi itu biasanya terinclude di dalam sini, biasanya bisa diincludekan di sini. Itu aksi reaksi. Iya. Nah, bagi nomor satu, dua, ya, nomor tiga, ini ada GGC, nah, ada nomor empat, nah, nomor lima di sini ya. Nah, nomor enam ini tahun 2024 ya, nomor tujuh juga, delapan, sembilan, dan masih banyak lagi. Dan nanti kalau kita memiliki waktu yang sisa, atau ada waktu tambahannya, kita bisa bahas dinamika rotasi. Nah, kalau nggak empat, bisa kita bahaskan di pertemuan berikutnya. Ini ya, ini semua tentang dinamika rotasi ya. Nah, ini dinamika rotasi pasti melibatkan benda yang berputar. Nanti persamaannya setidaknya kita bisa pakai ini. Hukum Newton untuk rotasi yaitu sigma torsi, yaitu inersia kali alfa, ya, kecepatan sudut dikalikan inersianya. Nanti momen inersianya ini bergantung pada sistemnya bagaimana, gitu ya. Karena kalau kita pelajari momen inersia, itu berbeda-beda perumusannya. Bola kejal bagaimana, batang yang diputar bagaimana, seperti itu, dan seterusnya. Ini variasinya banyak, dan ini soal yang klasik ya, nomor tiga ini soal yang eh, sering dibahas di sekolah, gitu ya. Dan ini juga ini dan seterusnya ya, soal 2022, dan juga nanti ada hukum kekekalan energi dan momentum ya. Nah, ini mungkin untuk pertemuan selanjutnya, gitu. Oke, dan banyak sekali soalnya. Jadi setidaknya kita punya banyak problem set. Kita mulai dari soal yang mudah dulu kali ya. Nah, kita bahas nomor dua di sini. Oke, nah, ini soal yang
eh, ada di sekolah ya. Nah ini, kita pemanasan dulu saja. Nah oke, perhatikan gambar 2 di sini. Sebuah benda bermasa M1 dan M2 masing-masing terhubung dengan tali pada katrol di bidang miring dengan sudut theta ya. Nah sudutnya ada di sini. Kita asumsikan bahwa massa satu lebih besar daripada massa 2, gitu ya. Nah ini, tentukan besar percepatan masing-masing balok, gitu. Nah, setidaknya kita bisa gambarkan sistemnya dulu ya, pada nomor 2 ini. Itu seperti ini. Oke ya. Ini, sistem ini punya sudut theta gitu ya. Dan tadi ada benda yang digantung di sini. Nah, ini deh. Ini dihubung dengan suatu katrol ya. Nah, ini. Oke. Nah, di sini ada massa M1, di sini ada massa M2. Nah, begitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, bahwa massa katrolnya tidak ada ya. Nah, massa katrol tidak ada. Nah, massa katrol kita abaikan, gitu ya. Berarti sama dengan nol. Artinya katrol itu kan berputar ya di sini ya. Kalau katrolnya berputar, tentu saja ada dinamika rotasi di situ. Cuma karena massa katrolnya tidak diketahui, maka kita bisa abaikan aja massa katrolnya. Massa katrolnya nol, begitu. Nah, oke ya. Ya, jadi kita hanya anggap ini aja. Dan kita bisa uraikan dulu ya, gaya-gaya yang bekerja ya. Jadi pastikan kita harus paham di sini. Yang pertama, gaya gravitasi. Arahnya ke bawah ya, berarti setiap M1 dan M2 ada gaya gravitasinya. Nah, yang M2 ini gaya gravitasinya ke bawah ya, yaitu M2 dikalikan G ya. Nah, itu gaya gravitasinya. Nah, kemudian dengan cara yang sama, yang massa M1 juga ada gaya gravitasinya pasti gitu ya. Nah, ini besarnya yaitu M1 dikalikan G gitu deh. Nah, oke ya. Nah, kemudian ya kita bisa bayangkan ilustrasi gerak bendanya ya. Nah, kita nggak bisa nebak bahwa di sini kan masanya M1 itu memang lebih besar daripada M2. Tapi karena ini miring, ya sebenarnya kita nggak bisa memprediksi ya kemana geraknya ya. Nah, kita bisa asumsikan aja dulu. Ya, asumsi itu terserah ya. Nah, kita boleh asumsikan ke sini misalkan. Nah, gerakannya ya. Nah, ini gerakannya ke sini. Ini ya. Nah, ini katakanlah ke sini. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi kalau misalkan nanti hasil percepatannya adalah positif, maka perumusan gerak kita itu benar, gitu ya. Tapi kalau misalkan percepatan kita nanti hasilnya negatif, maka kita tinggal balik arahnya aja. Nah, kita balik ke sana, ke sini gitu ya. Kalau misalkan hasil percepatannya adalah negatif. Nah, seperti itu deh. Oke ya. Nah, sekarang kita cek di sini. Oke. Nah, kemudian maka kita harus uraikan M1G ini arahnya itu kita harus uraikan searah dengan arah ini. Jadi ini bisa diproyeksikan ya. Nah, ini nah, bisa diproyeksikan ke sini. Jadi ya, dan bisa diproyeksikan ke bawah sini ya. Nah, ini. Dan sudut tetanya di sini sama dengan di sini. Nah, sudut teta ini. Tuh, dia. Nah, dia tetanya ya. Berarti kalau begitu, Mas ini mau bisa nanya, kita pindahkan. itu memang Ya, kenapa? sudutnya harusnya di situ, nggak bisa di satu nek gitu. Karena nggak bisa, karena hukum segitiga, gitu ya. Hukum segitiga. Nah, ini kalau kita buat ya. Kalau kita cek ya, nah ini kan M1G di sini. Hmm. Jadi kan kalau kita buat arahkan segitiganya ke sini, nah kita ini kan segitiga ini kan sama dengan segitiga ini.
Nah, ini kan gitu Hmm. kan, sehingga Hmm. sudutnya sama-sama di situ gitu ya. Kalau Oke. misalkan betul, kalau misalkan eh, tetanya di sini nggak sama segitiganya gitu ya, segitiganya gitu, maka tetanya di sini gitu. Gitu ya. Maka Oke. koreksi ke sebelahnya jadi cos ya, M1G cos theta ya. Nah ini kalau koreksi ke satunya ke sini jadi sin ya. Ini M1G sin theta ya. Nah, itu koreksi ke sana. Nah, sehingga sekarang ada yang ke sini. Nah, ini arahnya kiri ya, searah dengan ini ya, arahnya ya. Nah, itu. Terus terus jangan lupa bahwa nanti ini ditahan oleh tali. Jadi tali ini menahan benda ini. Nah, tegangan talinya sebesar T. Kemudian tali ini juga menahan katrol ini dengan tegangan tali sebesar T juga, gitu ya. Jadi sama-sama menahan. Nah, ini namanya aksi reaksi. Lalu tali yang ini juga juga menahan katrolnya dengan tegangan tali sebesar T. Lalu tali yang ini dengan tali yang sama juga menahan benda yang M2 dengan tegangan tali sebesar T. Nah, gitu. Itu ya, Dek ya. Sehingga nanti ini kita bisa cari, yang pertama cari percepatan ya. Nah, ini mencari percepatan gitu. Nah, kalau mencari percepatan ya pasti hukum 2 Newton ya. Ini ya. Nah, hukum 2 Newton oh ya, harus diingat ya, hukum 2 Newton itu perumusannya ini ya. Sigma F sama dengan massa dikalikan percepatan ya. Nah, ini. Jadi sigma F itu apa? Jumlah semua gaya yang bekerja. Nah, pertama ini. Nah, gaya ini searah dengan ini. Yang searah kita ambil plus ya. Berarti pertama ada apa? Ada M1G sin theta. Yang arahnya itu searah ya. Nah, arahnya ini searah. Ini sama ini. Berarti kita tuliskan ya. M1G sin theta ya. Yang kedua, gaya yang di sini. Nah, gaya ini ke sini, ini ke situ. Gayanya berlawanan ya. Berarti kalau berlawanan tulis minus ya. Nah, itu deh. Terus ada apa lagi? Ada gaya ini. Nah, ini searah dengan ini. Nah, berarti kalau searah, tulis plus ya. Nah, ini. Terus yang ini dengan tegangan tali T, berlawanan dengan ini. Nah, kalau berlawanan, tulis minus ya. Nah, ini sama ini. Nah, itu searah ya. Berarti kan plus T ya. Nah, ini. Nah, terus ini. Nah, ini sama ini berlawanan juga. Kalau berlawanan, tulis minus ya. Nah, dikurangi M2G ya. Nah, sama dengan ini ya. Masanya ada berapa? Ada dua ya. Nah, di situ ada dua massa deh, yaitu M1 dan M2 ya. Nah, maka di sini bisa kita tulis ya, M1 plus M2 dikalikan A ya. Nah, ini kita cari. Oke. Nah, min T tambah T ya, ini habis. Min T tambah T habis ya, 0. Sehingga kita punya di sini M1G sin theta dikurangi M2G ya, sama dengan M1 plus M2 kali A ya. Nah, di sini ada G, di sini ada G nih, keluarin aja. Nah, ini M1 sin theta dikurangi M2 ya. Nih, kalikan G sama dengan M1 plus M2 dikalikan A ya. Nah, sehingga percepatannya di sini menjadi M1 sin theta dikurangi M2 ya. Nah, ini dibagi dengan M1 plus M2. Gitu ya, dia. Nah, jadi ini hasilnya. Gitu.
Jadi nanti kalau misalkan ada kasus yang lebih ekstrim ya, kita harus bisa eh, menguraikan. Nah ini pertanyaannya di sini, percepatannya ini eh, positif atau negatif, itu pertanyaannya. Jadi itu yang harus kita eh, detailkan ya di sini ya. Nah, ini tergantung sama, sebenarnya ini nggak bisa, susah ya kita katakan positif atau negatif ya. Karena bergantung sama nilai SIN-nya sebenarnya gitu. Jadi kalau kita bandingkan di sini, nah M1 sin theta ini ya. Jadi misalkan ini kita bisa tentukan ya bahwa di sini eh, apa nilai A-nya itu bisa positif. Nah, jika nilai A positif itu jika pembilangnya juga positif. Berarti kalau A positif, berarti kan M1 ini ya, sin theta ini dikurangi M2 ini lebih besar dari nol. Itu ya. Maka nanti ini M1 sin theta di sini lebih besar daripada M2 ya. Nah ini jika positif gitu ya. Nah ini pertanyaannya nanti ini sin theta-nya itu eh, berapa? Ini nggak bisa ditentukan juga ya. Nah, coba kita logikakan aja. Apakah ini positif? Nah, coba ya kita logikakan ya. Berarti gini ya, mungkin nggak kalau misalnya kita tuliskan sin theta lebih besar daripada M2 dibagi M1. Nah, ini pertanyaan eh, sederhananya ya. Apakah mungkin? Eh, kita lihat dulu ya faktanya ya. Nah, faktanya adalah ini ya. Faktanya adalah ini M2 dibagi M1, M2-nya kan lebih besar daripada M1-nya kan lebih besar daripada M2 ya. Kalau kita cek di sini ya. Nah, M1 lebih besar daripada M2 atau M2-nya lebih kecil daripada M1. Nah, sehingga nanti ini pembagian daripada M2 dibagi M1 itu kurang dari satu kan. Nah, ini masuk akal ya. Berarti hasil ini itu kurang dari satu. Ini masuk akal. Kenapa? Karena nilai sin theta itu sebenarnya memang apa namanya kurang dari satu, gitu deh. Tapi kurang dari satu itu berapa? Itu ya. Jadi kita cukup nyatakan aja seperti ini, nggak masalah. Tapi kalau misalkan A-nya itu negatif, ini ya, maka ini M1 sin theta dikurangi M2, ini hasilnya negatif ya. Sehingga di sini M1 sin theta ini kurang dari M2 ya. Nah, ini. Maka ini sin theta berarti kan kurang dari M2 M1. Nah, kita lihat faktanya ya, bahwa M2 itu kan lebih kecil daripada lebih kecil daripada M1 ya. Nah, berarti kan nanti ini M2 dan M1 itu kurang dari satu. Jadi ini hasilnya kurang dari satu. Tetap masuk akal juga ya. Jadi ini soal yang jawabannya itu kondisional. Jadi kapan dia bergerak positif? Kalau misalkan syarat yang dipenuhi itu adalah ini. Itu ya. Syarat yang dipenuhi adalah ini. Kapan dia percepatannya negatif? Kalau sintetanya itu memenuhi ini. Gitu ya. Sehingga kita bisa jawab ya soal yang B sekalian ya. Kemanakah arah gerak sistem? Nah, jadi ini soal yang jawabannya itu kasuistik ya. Nah, yang B ini. Ini. Ya. Ini gerak sistemnya, kalau A lebih dari nol, artinya apa? Gerakannya gerakannya itu ngikut ini ya. Nah, ini, ngikut ini gerakannya, kalau A lebih dari nol. Nah, alias A lebih dari nol itu mengikuti M1 ya. Kalau A kurang dari nol, artinya gerakannya mengikuti M2 ya. Nah, ini. Jadi mengikuti ini, Dek. Nah, ini ya, mengikuti ini. Kalau A-nya negatif ini, ke sini, dan ke sini. Itu ya. Oke, seperti itu. Yang ketiga, ini tegangan tali ya. Nah, tegangan tali ini harus bisa kita pahami ya. Nah, kalau tegangan tali, pertama kita harus tahu percepatannya dulu, deh. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita pilih
sistem yang mana? Kita potong gitu ya. Nah, let's say, katakanlah kita pilih sistem yang ini. Boleh nih. Kita boleh pilih yang ini, boleh. Atau kita pilih yang ini juga boleh. Yang ini juga boleh. Ini ya. Maksudnya yang mana, Mas? Nah, maksudnya yang ini. Pilih yang ini. Boleh juga. Ini doang. Jangan sampai salah arah ya. Ini. Ini. Gaya T sama gaya M1 G sin theta. Boleh pilih itu. Mungkin kita mau mempermudah masalah. Katakanlah kita mau pilih yang ini nih. Boleh banget nih. Itu ya. Oke. Yang ketiga, yang C ya. Yang C itu tegangan tali deh ya. Nah ini. Kita sepakat ya. Pilih yang ini. Oke. Nah, jadi OSN itu harus bisa matematis ya. Kita harus menyatakan matematisnya. Nah ini. Dan kita lihat jawabannya di sini kan tidak ada jawaban nilai ya. Nilai dalam artian nilainya 20 kah, 30 kah? Nggak ada. Jadi di sini murni mainan variabel ya. Oke, kita sepakat pilih yang ini ada ya, M2. Maka nanti gaya Newtonnya, hukum Newtonnya, kita pilihkan hukum Newton yang kedua, yaitu jumlah gaya yang bekerja M kali A. Nah, M-nya berapa Mas? Karena di sini dipakai M2, maka di sini M-nya M2 ya. Nah, ini kan M2, Dek. Nah, kemudian tadi kita sepakat bahwa arahnya kita gerakkan ke atas ya. Nah, ini. Arahnya kita gerakkan ke atas. Nah, gini ya. Nah, kita asumsikan ke sana ya. Maka kalau begitu, yang searah dengan arah ini adalah T ya. Kan sama-sama ke atas. Berarti T, dan yang berlawanan adalah M2G ya. Berarti yang berlawanan minus ya. M2G sama dengan M2 kalikan A. Nah, nah tujuan kita sekarang ini adalah menyatakan bagaimana T itu kita nyatakan adalah variabel M. Ya, M dan G gitu ya. Nah, gitu deh. Nah, ya udah, masukkan saja. Di sini, ini T dikurangi M2G sama dengan M2 kali A ya. A-nya adalah, ini tadi di A-nya ya. Nah, ini. Sekarang kita harus bermain skill matematika ya, agar sederhana. Jadi, semakin detail penurunan kita, nanti poinnya semakin tinggi ya. Jadi kalau bisa, pengetahuan kita tentang aljabar itu harus menguasai gitu, permainan-permainan variabelnya. Nah, ini dia ya. Nah, A-nya kita ganti dengan ini deh. Mm-mm. Nah, sehingga kita buka sekarang ya, T dikurangi M2G ya. Ini, kalikan, ini sama dengan M2, M1 sin theta, M2 kali M2 ya, min M2 kuadrat ya, dibagi dengan M1 plus M2. Betul gitu ya, Dek ya. Nah, kita pindahkan ke ruas kanan ya. Nah, ini ada G-nya ya, lupa ya. Maaf, maaf, maaf. Ini ada G-nya, lupa, Dek. Ini G-nya. Nah, gitu ya. Nih, kelupaan tadi ini. Nggak ditulis di sini. Oke, jadi kita tambahin G ya. Berarti ini ada G-nya. Ini. Maka T-nya itu sama dengan, ini pindahkan ke sebelah kanan ya, M2G ya. Berarti ini M2G tambahkan semua yang ada di sini. Oke. Nah, dia. Kemudian kita samakan penyebutnya ya, agar ini bisa menyatu dengan ini ya, Dek ya. Berarti yang ini, M2 kali G. Nah, ini kita samakan menyebutnya ini. Nah, ini ya. Nah, sebentar, lihat dulu. Ini kan kali G kan. Penyebutnya adalah M1 plus M2 kan, Dek. Nah, ini. Maka kita kalikan aja di sini. M1 plus M2. Nah, ini. M1 plus M2. Nah, gitu ya. Agar bisa melebur ya, jadi satu ya. Nah, tambahkan yang ini. Nah, itu ya.
Iya. Jadi Mas itu Nah, N2. Oh, G-nya di belakangnya aja. iya memang di belakangnya aja. Oke. Ini. Nah, sejak awal emang di belakang, Dik. Hmm, Gitu ya. Oke. Nah, ini. Nah, samakan menyebutnya nih. Karena sudah sama, ini dan ini. Nah, kita samakan menyebutnya. Ini agak panjang dikit. Nah, ini ya. M1 plus M2 ya. Ini ya. Maka di sini M2 kali M1, nah, tulisan aja M2 kali M1 ya. M2 kali M2, tambahkan M2 kuadrat, kemudian ini ya, tambahkan M2 M1 sin theta ya. M2 M1 sin theta minus M2 kuadrat. Nah, ini ya. Nah, inilah bukti penyederhanaannya. Ada yang bisa dicoret nih. M2 kuadrat dikurang M2 kuadrat kan habis. Nah, sehingga kita punya hasil yang ini menjadi, ini kan ada M2, M1, M2, M1 bisa kita keluarkan lah ya. Nah, M2 kali M1, nah ini 1, ini tambahkan sin theta ya. Tambahkan sin theta kalikan G, ya, dibagi dengan, nah ini M1 plus M2. Nah, inilah jawaban yang biasanya disukain panitia ya. Jawabannya simplistis ya. Penyederhanaan yang tepat. Gitu deh. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi bisa dipahami dengan baik gitu ya. Prinsipnya. Gitu. Oke. Nah, gitu ya. Wait, wait. Nah, seperti itulah. Jadi mulailah dari sesuatu yang sederhana gitu ya. Kalau bicara OSN. Konsep, yang penting konsepnya gitu. Baru kita persulit, persulit lagi gitu. Nah ini. Jadi babnya hanya ini aja. Yang kemarin sudah selesai yang kemarin ya. Nah ini. Oke, sebentar, tak baca dulu. Oke, nomor 3 di sini. Nah sekarang kita belajar gaya gesek nih. Gambar 3 menunjukkan balok bermassa M dalam keadaan diam di lantai. Nah gambar 3 di sebelah ya. Gaya sebesar 0,5 mg. Nah, diaplikasikan pada benda besar dengan sudut theta 20 terhadap arah mendatar ya. Nah, jadi apalin ya, katanya 20, gayanya 0,5 mg. Nah, tentukan kecepatan. Oh, ini ya soalnya ya. Aku taruh di sebelahnya deh. Ini ya, benda bermassa M, ditarik dengan sudut theta ya. Nah, gayanya itu sebesar 0,5 mg. Nah, ini.
Nah ini, oke, biasakan kita harus proyeksikan dulu ya. Nah ini, F ini kan sama dengan 0,5 mg. Pasti bendanya itu ketariknya ke sana nih, antara ke kanan atau ke kiri. Jadi kita asumsikan ke kanan lah ya. Karena ini ke kanan kan, bukan asumsi lagi, malah ini memang ke kanan. Karena ini ditarik ke kanan. Nah, cuma dimiringkan aja. Maka tugas kita adalah memproyeksikan ini. Nah, itu ya, Dik, ya. Nah, ini proyeksikan jadinya F cos theta ya. Proyeksi ke sebelah sudut itu jadi cos T. Kemudian ini juga dikasih ini ya, arah ke sini. Maka ini jadinya F sin theta. Nah, ini ya, di mana F-nya adalah 0,5 mg ya, dan theta-nya adalah 20 derajat. Gitu. Nah, di sini ada koefisien gesek nih. Yang A itu mu S-nya 0,6, mu K-nya 0,5. Ini ya. Jadi topiknya adalah mencari A, gitu ya. Jika mu S-nya 0,6 dan mu K-nya itu 0,5. Itu deh. Oke, yang berikutnya 0,4 dan 0,3 ya. Apa itu mu S? Apa itu mu K? Itu koefisien gesek statis dan kinetis. Apa bedanya? Nah, kita lihat dulu di sini deh. Oke, pastikan kita bisa menguraikan dulu gaya-gaya yang bekerja. Nah, mu itu artinya koefisien gesek ya. Berarti kalau ada yang koefisien gesek, pasti ada gaya gesek di sini. Kalau tidak ada koefisien gesek, berarti ya tidak ada gaya gesek. Berarti ini ada gaya gesek ya. Nah, ini gaya gesek itu nanti ada dua macam ya, dia. Nah, ini pastikan kamu ingat materi yang guru kamu ajarkan. Ini ada dua macam, yaitu gaya gesek yang sifatnya statis dan ada gaya gesek yang sifatnya kinetis ya. Nah, kalau statis itu gini nanti ini. Gaya gesek statis yaitu mu S dikalikan N. N itu adalah gaya normal ya. Sedangkan FK itu adalah koefisien gesek kinetis dikalikan gaya normal di. Nah ini. Iya. Nah, ini aku beri penjelasan ya. Mu S itu koefisien gesek statis. Kalau mu K itu koefisien gesek kinetis. Nah, mungkin di sini timbul pertanyaan, Kak, yang dipakai yang mana? Yang statis atau kinetis? Tergantung. Nah, nanti kalau bendanya itu ketika ditarik masih bisa bergerak, berarti pakai koefisien gesek kinetis. Gitu ya. Tapi kalau misalkan bendanya ditarik tidak bisa bergerak, ya, artinya pakai koefisien gesek statis ya. Jadi ini kondisinya berlaku jika ini ya. Yang pertama, ini gaya geseknya lebih besar daripada gaya tariknya. Masuk akal dong. Kalau kamu narik sebuah eh, benda berat, itu lantainya kasar banget. Nggak bisa ketarik dong. Makanya di situ statis ya. Nah, yang kedua, berlaku kalau misalkan gaya geseknya itu sama dengan gaya tariknya. Nah, ini kekuatannya sama ini. Maka artinya apa? Bendanya tidak bergerak, gitu ya. Jadi ini kondisinya Fg itu sebenarnya lebih besar dari sama dengan F. Jadi ini nanti kalau koefisien itu statis, nah, pasti nanti ini pakai ini ya, hukum Newton satu ya. Nah, bendanya dia. Tapi kalau koefisien gesek kinetis, itu nanti itu gaya geseknya lebih kecil daripada gaya tariknya. Logikanya bagaimana, Dek? Kalau misalkan gayanya lebih besar daripada gaya tariknya, artinya bendanya bergerak dong, gitu ya.
menang gaya tariknya. Sehingga nanti ini pakai yang ini. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, makanya kita uji dulu sebenarnya bagaimana perbandingan gaya gesek dengan gayanya. Itu yang perlu kita uji deh. Ini ya, either dia pakai ini atau pakai ini. Gitu deh. Itu ya. Nah, ini simpan dulu mu S-nya. Gitu ya. Nah, oke. Makanya sudah yang pasti, entah itu gesek statis atau kinetis, sudah pasti ada gaya geseknya. Maka gaya geseknya pasti berlawanan dengan arah gerak benda dong. Ini kan gerakannya ke kanan. Berarti gaya geseknya kemana? Ke kiri. Nah, gitu ya. Ke kiri dengan sebut saja gaya F gesek ya, FG. Itu deh. Nah, kemudian kita bisa uraikan lagi ya, agar kita dapat gaya normalnya. Yang pertama, setidaknya pasti ada gaya gravitasi dong, yang arahnya ke bawah ya. Nah, besarnya sama dengan M kali G. Gitu ya, Dek ya. Nah, kemudian pasti kita harus tahu bahwa ada gaya normal yang tegak lurus dengan bidang. Bidangnya bagaimana, Mas? Bidangnya ini. Nah, ini bidangnya ya. Nah, bidangnya di sini. Nah, ini. Bidang itu tegak lurus dengan itu, tegak lurus dengan bidang. Ya, gaya normalnya itu tegak lurus dengan bidang. Jadi kalau bidangnya begini, dia begini, maka kita harus tarik apa? Tegak lurus. Tegak lurus itu berapa? 90 derajat. Nah, tarik gini ya. Nah, gini deh. Ini ya. Hmm. Nah, ini ya. Ini N ya. Nah, tegak lurus deh. Nah, ini 90 derajat. Gitu ya. Kalau bidangnya miring, berarti gaya normalnya juga miring. Gitu ya, deh ya. Jadi kita lihat ya gayanya ya. Ada gaya ini pada arah X, F cos theta. Ada gaya ini, F sin theta. eh, ada N, ada MG. Gitu ya. Oke, sebelum ke sana, yang pasti kita tahu ya, bahwa bendanya itu bergerak ke arah sumbu X ya. Jadi ini kalau kita punya arah deh ya. Nah ini, kita punya arah. Di sini arah sumbu X dan sumbu Y, ya. X itu kanan kiri ya. Y itu atas bawah. Maka di sini bendanya itu bergerak ke arah sumbu X kan. Nah ini, bukan sumbu Y kan. Maka dia tidak bergerak pada arah sumbu Y. Artinya apa? Hukum Newton pada arah sumbu Y ini ya, itu sama dengan berapa? Nol. Kenapa? Karena benda tidak bergerak ke arah sumbu Y. Dalam bahasa awamnya, bendanya itu nggak bergerak ke atas bawah loh, hanya kanan kiri. Kanan kiri kan sumbu X, kalau atas bawah sumbu Y. Gitu ya, Dek, ya. Nah, maka ada siapa saja? Nah, yang arahnya sumbu Y, yang searah ini ya. Ada N, ada F sin theta, searah ya. Nah, itu. Tuliskan aja, perhatikan N plus F sin theta ya. Dan yang berlawanan mana? Ini, MG ya. Nah, itu min MG sama dengan 0 ya. Berarti setidaknya kita sudah tahu dong gaya normalnya. Di sini ya, sama N sama dengan MG itu ya. Dikurangi F sin theta ya. Nah, let's say ini persamaan satu gitu ya. Itu deh. Oke. Nah, gaya mana lagi yang bisa kita kerjakan ya, Dek ya? Nah, sekarang kita bandingkan ya. Kira-kira ini bendanya diem atau nggak diem? Ya. Jadi, apakah gaya tarik ini, F cos theta ini, menang dari FG-nya? Nah, itu kita cek ya. Nah, ini kita bandingkan dulu. Agar kita bisa tentukan gaya geseknya itu pakai statis atau kinetis, Dek. Oke. Jadi tugas kita berikutnya adalah membandingkan F cos theta terhadap M kali G ya. Oke. Nah, di sini ya. F cos theta, nah ini ya. F-nya tadi kan 0,5 mg ya. 0,5 mg. Theta-nya itu 20 ya. Cos 20. Nah, ini. Nah, sekarang kita bandingkan, Dik. Nah, cos 20 ini kita kalkulator saja ya. Biar kita cepat ya, Dik ya. Nah, ini.
cos 20. 0,939 ya. Ini. Kemudian kita kalikan dengan 0,5 ya, Dek ya. Jawabannya 0,4 ya. 0,4 0,47 ya. Nah, Iya, 0,7 kali mg ya. Nah, kita bandingkan dengan mg. Nah, masih lebih kecil kan? Ini. Nah, iya, kok mg? Salah salah, kok mg sih? Wait. Fg gitu ya. Fg bukan mg. M Fg. Nah, ini ya. Bentar. Dengan Fg. Oke. Nah, gaya geseknya. Nah, sekarang itu aja pakai statis ya. Apakah gaya gesek statisnya itu menang gitu ya? Kalau misalkan nanti lebih besar, berarti pakai kinetis. Gaya geseknya kita ambil yang statis ya. Ini kita ambil yang statis deh, yaitu Fs ya. Ini mu s kali n. Jadi aturannya gini deh. Nanti kalau misalkan gaya ini lebih besar daripada Fg, berarti gaya gesek yang dimasukkan ke hukum Newton adalah pakai yang gaya gesek kinetis. Tapi kalau misalkan gaya geseknya statisnya menang daripada F per theta, artinya bendanya diem dong. Maka gaya gesek yang kita pakai adalah gaya gesek yang statis. Itu ya. Masukkan ya. Ini. Mu S-nya tadi berapa, Mas? Mu S-nya. Mu S itu ini. 0,6 ya. 0,6 kalikan N. N-nya berapa, Mas? N-nya adalah ini. Mg min F sin theta ya. Nah, lihat saja pada persamaan satu. Ini ya. Oke. Nah, ini ya. 0,6 kalikan Mg. F-nya apa? Tadi masih ingat ya? F-nya adalah minus 0,5 Mg ya. Sin theta. Kalikan sin 20 ya. 20. Ini. Hmm. Oke. Oke. Nah, sin 20 berapa nih, Pak? Kalau aku kalkulatorkan dulu. 0,3420. Oke, betul. Sekalian kita kalikan 0,5 ya. 0,17 ya. Ini jawabannya 0,17 mg ya. Ya. Nah, Hmm. berarti kan ini 0,6 mg dikurangi 0,17 mg ya. 1 dikurangi 0,17. 0,83. 0,83 ya. Nah, kita kalikan 0,6 kalikan 0,83. 0,49. 0,49. 0,5. Iya. Nah, hati-hati. Ini tipis ya bedanya ya. 47 dan 498. Jadi artinya apa? GGC-nya, GGC statis aja sudah cukup untuk menghambat bendanya untuk bergerak. Nah, jadi lebih kecil. Ini ya. Artinya gaya GC statis itu artinya apa? Menghambat benda bergerak. Jadi diam dia, ditarik, ditarik nggak mau dia. Nah, karena saking kasarnya lantai ya, menghambat benda. Jadi, oke. Nah, ini ya. Hmm, oke. Hmm, oke. Nah, seperti itu, Dek.
Oke, sekarang kita eksekusi ya ke sini ya. Ya udah, kalau gitu dia bendanya bergerak ke kiri ya. Nah, macet dia. Ya udah percepatannya nol gitu ya. Heeh, oke. Ya udah percepatannya nol, Dik. Nah, kenapa? Ya karena sigma F-nya nol. Ini, ini ya. Itu. Jadi Fs ya F cos theta gitu ya dikurangi Fs ya sama dengan nol. Ya berarti ini negatif ya percepatannya ya. Nah, jadi apa kita bilang ya percepatannya negatif ya. Percepatan negatif itu artinya bendanya bergerak ke kiri deh. Itu ya. Nanti kamu tambahin nggak bergerak nol kok negatif nol ya. Oke, yuk yuk yuk. Nah, bagaimana dengan kondisi yang kedua ya, yang B ya 0,4 dan 0,3 mencari A jika mu S-nya 0,4 dan mu K 0,3 ya. Sebentar ya, aku balas chat dulu. Eh, ya udah, tugas kita ngapain ini? Membandingkan ini ya. Nah, ini. Wait, wait, wait. Ini F cos theta-nya sama pasti. Nggak ada beda. Bedanya hanya di mu S. Mu S itu 0,4 sekarang. Tinggal kita ganti aja. Nah, ini. Oke, berapa hasil tadi? Itu tinggal ikutin aja. Nah, ini ya. Ganti aja 0,6-nya dengan 0,4. Wait.
Hmm, kita kalikan ya. Hasilnya 0,332 mg ya. Wah, ini sudah jelas ya. Dari perbandingan ini, jelas bahwa gaya gesek statisnya itu kalah dari gaya cos theta ya. Artinya apa, Dik? Artinya benda bergerak, gitu ya. Gaya geseknya kalah dari gaya tariknya. Berarti dia bisa ditarik dong. Nah, benda bergerak dengan percepatan A. Itu. Nah, A-nya berapa? Nah, ini kita cari nih. Ya udah, sigma F itu sama dengan M kali A ya. Nah, kemudian kita tinggal masukkan aja ini. Oke, gayanya tadi ya, yang ke kanan F cos theta, yang ke kiri FG ya. Tapi di sini FG-nya kita ganti dengan gaya gesek kinetis ya. Nah, tapi gaya geseknya gaya gesek kinetis ya. Nah, ini yaitu mu k dikalikan dengan gaya normal ya. Ini ya, mu k dikalikan dengan gaya normal. Itu M kali A kenapa ya. kinetik, Mas? Karena benda bergerak. Ini, bergerak itu kan kinetis artinya. Oh iya, Ding. Oke. Barusan gue bilang, kinetis itu, kalau kamu cek di kamus ya, kinetis itu artinya bergerak. Statis itu artinya diam. Statik, gitu ya. Oke, nah ini kemudian masukkan ya F cos theta min mu k, dan jangan lupa n-nya ini tadi kita pakai persamaan satu ya, yaitu ini mg min f sin theta ya. Mg min f sin theta ini sama dengan m kali a ya. Nah, cari a-nya ini sekarang. Berarti ini f cos theta kita buka dulu ya. Ini mu k dikalikan mg, mu k tambahkan mu k dikalikan f sin theta ya, sama dengan m kali a. Nah ini. Nah, ya udah kita tinggal kumpulkan yang f sama f boleh. Nah ini, misalkan ini f cos theta, terserah sih mau diginikan juga nggak masalah, mau hitung langsung nggak masalah. Cuma kita sederhanakan dulu. Mu k kali f ya. Jadi mu k kali f sin theta min mu k mg sama dengan m kali a. Nah ini f-nya keluarkan ya, keluarkan. Berarti ini jadinya cos theta plus mu k sin theta ya dia ya, dikurangi dengan mu k mg sama dengan m kali a. Nah, karena di sini ada m-nya, kita bagi dengan m ya. Nah, setiap suku kita bagi dengan m. Bagi m, ini juga dibagi m. Nah, coret-coret ya, coret-coret ya. Nah, sehingga rumus a sekarang kita dapat nih sekarang, yaitu f per m cos theta tambah mu k sin theta dikurangi mu k dikalikan g. Nah, jadi ya. Udah, masukkan nilainya. F-nya tadi itu adalah F-nya tadi adalah 0,5 mg dan tetanya adalah 20 derajat. Dan mu k-nya itu di sini ada 0,3 ya. Itu masukkan deh. Berarti F-nya 0,5 mg ya, dibagi m ya. Ini cos theta cos 20, mu k-nya 0,3 ya. Sin theta mau dikalikan sin 20, mu k-nya itu adalah 0,3. Nah, G-nya kita anggap 10 aja ya, biar gampang. 10 meter per second kuadrat. Nah, ini ya. Coret-coret ya. Dan di sini ada G lagi. Nah, G-nya boleh kita masukkan ya. 0,5 kali 10. Nah, nih. Kita hitung dulu deh.
cos 20 ya. Cos 20 adalah 0,93 ya. 0,94 lah. Ini. Sin 20, wait. Sin 20 kalikan 0,3 ya. Yaitu 0,10 ya. Nah ini. 0,3 kali 10, 3 ya. 0,5 kali 10, 5. Itu 0,94 tambah 0,10. 1,042 ya. Dikurangi 3. Nah ini. Kalikan 5. Lima lima koma koma dua. dua satu kurangi 3 ya. Betul, dikurangi 3. Hasilnya adalah, percepatannya adalah 2,21 ya, Ya. meter per second pangkat 2 gitu ya. Jadi seperti itu ya yang harus kita pahami baik-baik. Nah, itu. Nah, itu tadi soal pembatasan ya. Nah, bagaimana kalau kita bahas soal OSK yang sungguhan, yang beneran ya? Nah, ini misalkan soal OSK 2024. Nah, ini sedikit sedikit manipulatif ya. Nah, tiba-tiba ditanya kotangannya. Jadi jangan jangan pikirkan apa yang ditanyakan, melainkan kita pikirkan bagaimana kita memodelkan konsepnya. Nanti masalah matematika atau masalah apa yang ditanyakan itu mengikuti alur dari penurunan kita. Nah, gambarnya masih sama dengan gambar 3 ya. Jadi masih sama. Jadi artinya soalnya sama. Nah, ini. Oke. Kita coba. Hmm, wait, sebentar. Hmm, Oke, let's go. Kita kerjakan pelan-pelan nih. Berarti kalau kita kaji gambar, kita kaji soalnya deh ya. Kalau 2 kilo, awalnya diam, tarik gaya F, F-nya 12, sudut theta. Nah, di sini kalau ada gaya gesek kinetis, berarti artinya bendanya ada gaya geseknya dong. Nah, berarti kita boleh dong kita pakai gambar yang sama, cuma dengan F yang berbeda kan pastinya. Nah, ini kita pakai aja. Coba kita ganti nanti F-nya itu adalah 12 ya. Oke. Nah, jadi kita tidak perlu kerja 2 kali. Nah, di sini ya. Oke, kita ganti. Ini F adalah 12 Newton. Nah, Nah, ini ya. Oke. Dan koefisien gesek kinetis. Nah, ini tak kasih petunjuk ya, dia. Tadi kan sudah kita jelaskan, Dik. Mu K berarti ya. Mu K-nya 0,2. Nah, ini ya. Oke. Dan masanya 2 kilo ya. Dan kita lupa tadi. Nah, tadi saya sudah kasih penjelasan di sebelumnya ya. Kalau ada koefisien gesek kinetis ini, nah, artinya soal mengasumsikan bahwa bendanya bergerak dengan percepatan A. Artinya kita pakai hukum Newton yang ada A-nya, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Langsung saja, tidak usah diuji dia. Apakah F cos theta-nya lebih besar atau enggak, nggak usah diuji ya. Jadi langsung aja, bahwa sigma F sama dengan M kali A ya. Nah ini. Nah ya sudah, masukkan saja. Nah, dengan gaya normalnya sama dong, karena sistemnya sama. Oke, nah kita tulis masukkan tadi ya, yang ini. Nah, kita kopas saja. Oke, ini ya. Nah, maka
gayanya yang bekerja, yang ke kanan, yang searah dengan gaya gerak ini adalah F cos theta ya. Iya, Cos theta yang berlawanan adalah FG ya. Nah ini dikurangi gaya gesek. Langsung aja gaya geseknya saya tulis FK gitu ya. Nah, sama dengan M kali A ya. Nah, sama nih. F cos theta. Nah, hati-hati pelan-pelan. Karena di sini ditanyakan kotangannya ya. iya, Pertanyaannya kotangan tetanya berapa. Nah, hati-hati juga di sini ada eh, agar balok mencapai energi kinetik maksimum setelah bergerak sejauh 3 meter. Wah, hati-hati ini. Kotangan theta agar balok ya bergerak dengan EK maksimum ya sejauh 3 meter. Gini ada ya. Setelah bergerak sejauh 3 meter. Wah, ini hati-hati. Ada permainan energi kinetisnya. Nah, seperti itu ya. Nah, FK-nya adalah tadi mu K dikalikan gaya normal ya. Kita ulangi lagi deh, biar kita paham. Dikalikan M kali A. Oke. Nah, N-nya, nah ini kita ganti ya. N-nya adalah ini tadi. N-nya adalah MG min F F sin sin theta theta. Nah, sama dengan apa? Iya, sama dengan M kali A. Nah, kemudian di sini kita punya F cos theta. Nah, kita uraikan ya. Min mu K MG tambahkan plus mu K muka F F sin sin. theta ya. Sama dengan M kali A ya. Hmm. Oke. Nah, itu. Iya. Kemudian kita main-mainkan ya. Nah, itu kita main-mainkan di agar kita nemu apa namanya? Nemu jawabannya gitu. Oke, bentar. Ini wait. Oh, ini nggak usah pakai ini. Gak usah cari percepatan sebenarnya. Sebentar. Kita bisa pakai percepatan boleh. Dari percepatan kita bisa pakai GLBB boleh. Terserah sih. Kita mau pakai ini misalkan ya. Nah, sebentar. Oke, ya. Oke. Ya udah, nggak apa-apa. Kita pakai ini ya. Ada dua cara sebenarnya. Bisa pakai usaha energi, bisa pakai GLBB. Nah, ya sudah. Maka di sini A-nya bisa kita ambil ya. Kita bagi dengan M ya. Nah, bagi aja dengan M masing-masing. Hati-hati ini tinjauannya ini sangat matematis sekali. Menggunakan materi kelas 12 yaitu persoalan maksimum minimum ya. Ini coret ya. Ini. Berarti nanti ini A-nya sama dengan yang pertama F per M cos theta. Yang kedua min mu K dikalikan G tambah mu K F per M sin theta. Nah ini. Kemudian karena di sini ada bergerak sejauh 3 meter, ya, artinya nanti itu bisa kita cari ya kecepatan akhir ya, dia. Kecepatan akhir, nah nih, setelah ini ya, setelah bergerak sejauh 3 meter ya. Nah, di mana kecepatan awalnya? Di sini nol ya, karena awalnya diam. Berarti Iya, awalnya nggak bergerak dong. Berarti kecepatan awalnya adalah nol, gitu ya. Nah, kita bisa pakai rumus ini, GLBB dipercepat ya. Nah, ini. GLBB dipercepat. Nah, ini ya. Ini V kuadrat, V0 kuadrat, plus 2 AS ya.
di mana ini S-nya 3 meter. Nah, ini. Karena kecepatan awalnya 0, ini ya, kecepatan awalnya 0, ya udah ini. V0-nya 0, tapi di sini V kuadrat sama dengan 2 AS. Nah, masukkan ya. 2 dikalikan A. Nah, A-nya itu siapa? A-nya itu semua yang ada di sini. Hmm, Itu ya, dia. Nah, ini dikalikan dengan S. Nah, S-nya nanti bisa kita masukin belakangan, Dek. Nah, itu. Eh, berarti ini ya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, karena kita butuh energi kinetik maksimum, gitu ya, rumuskan dulu energi kinetiknya. Ini ya, energi kinetik, ya, energi kinetiknya dulu deh. Rumusnya apa energi kinetik itu? Energi kinetik itu, ya, atau perubahan energi kinetik boleh, sama dengan energi kinetik akhir, aksen ya, final, dikurangi yang awal. Nah, karena pada awalnya itu kecepatannya nol, ya, maka energi kinetiknya juga nol dong. Kenapa? Karena kecepatan awalnya nol. Nah, setengah kali mv kuadrat. Berarti kalau misalkan v0-nya nol, berarti setengah m kali nol, ya nol. Maka di sini jadinya setengah mv kuadrat ya. V kuadratnya siapa? V kuadratnya ini. Nah, ini ya. Ini let's say persamaan 2 gitu ya. Nah, ini. V kuadrat di sini, masukkan ke sini. Nah, ini jadilah ini persamaan 2 ya. Nah, berarti ini kalikan ya. Setengah dikalikan M, dikalikan semua yang ada di sini. Nah, ini kita tuliskan dulu deh semuanya. Ini ya. Tuh. Oke. Nah, itu deh. Tahan dulu. Kita pindahkan ya ke ruas sebelah. Nah, kita sederhanakan dulu ya, Dek ya. Nah, ini masukkan ya. Setengah kali 2, habis ya. Nah, ini M-nya masuk ini. Nah, M dikalikan semua yang ada di sini ya. Ini ya. Kalikan, Dek. Berarti ini M kali 1 per M ya. Ini F, Iya. bawah theta, nah, min mu K M kali G. Nah, ini ada ya. M kali F per M, habis ya. Ya. Mu K, Ini sin theta. sin theta, kali S ya. Kali S. Nah, di sini energi kinetiknya. Tapi karena soal ini menginginkan energi kinetiknya maksimum, nah, kita ingat di SMA kelas 12 itu ada persoalan maksimum minimum. Nah, energi kinetik, jadi matematikanya itu kita harus tahu. Persoalan maksimum itu adalah persoalan turunan, D. Yaitu turunan ya, eh, EK aksen itu sama dengan nol. EK aksen itu turunan ya. Nah, jangan dituliskan aksen deh, nanti takutnya ketukar sama tadi. Ketukar sama simbol ini takutnya. Ini ya. Jadi ini turunan, nah, dari energi kinetik terhadap variabel yang kita mainkan. Nah, di sini variabel yang kita mainkan itu apa? Di sini variabel yang kita mainkan adalah ini. Kotangan theta. Sudut berapakah atau kotangan berapakah yang membuat energinya itu maksimum? Berarti perubahan energi kinetik terhadap sudutnya itu harus nol. Nah, itu. Kenapa pakai turunan? Ya karena di sini adanya variabel. Permainannya itu variabel. Gitu ya. Kalau misalkan bukan variabel dalam artian langsung angka gitu, ya berarti kita nggak usah pakai ini. Itu. Nah, itu ya. Jadi tugas kita adalah menurunkan ini, D. Dia D per D theta. Nah, ini. Kunci OSK itu gitu. Kita harus satu langkah, dua langkah di depan masalah matematika. Karena mungkin anak yang kelas 10 pengen audit OSK, maka harus bisa pelajaran kelas 12. Karena ada turunan di situ. Ada integral. Ya. Bahkan Itu ada limit. kenapa Gitu. diturunin, Mas?
Nah, barusan aku bilang, karena ini variabel, variabel ya, variabel yang kedua, ini permasalahan maksimum. Nah, itu ya, sebentar kita jelasin deh. Nah, secara matematik ya, karena itu harus matematik ya, kelas 12 Hmm. memang. Ini, ini ya. Oke, jadi kita ambil persamaan garis ya. Nah, ini, fungsi Y. Fungsi Y maksimum itu bagaimana? Nah, ini. Nah, bisa dua cara ya. Nah, pertama, perubahan Y dibagi perubahan X itu harus nol ya. Nah, ini. Itu jangan gini deh. Kalau kita gambarkan ya. Nah, ini. Di dalam matematik itu, persoalan maksimum minimum itu, kita bisa mencari ya, misalkan suatu grafik ya. Nah, di mana sih maksimumnya? Y itu di sini. Nah, ini ya. Ini YX. Bagaimana cara kita tahu di sini? Nah, kita ambil gradiennya. Nah, ini kemiringannya. Nah, kemiringan itu nanti bisa dicapai kalau misalkan ini ya, ini kan bisa berubah deh. Ini ya, kemiringan kan gini kemiringannya. Kemiringan kan gini. Nah, gini ya, trigonometri ya, theta ya. Ya. Nah, theta di sini. Ini, mm, nah kalau kita ambil ide ya, ini X1, ini X2 ya. Nah, kemiringan garis. Ini Y1, ini Y2. Berarti kan ini, kalau kita ambil ya, berarti ini sama dengan ini Y2 min Y1, yang sini adalah X2 min X1. Sehingga dia membentuk segitiga. Kemiringan itu membentuk segitiga ya. Nah, segitiganya kan gini, seret, seret, seret. Nah, ini, Y2 min Y1, X2 min X1. Nah, kemiringan kan gini. Kemiringan kan depan dibagi samping ya, alias tan theta. Nah, Ya. gradien tan theta. Kenapa tan theta? Karena pakai depan dibagi samping kan, yaitu Y2 min Y1, X2 min X1. Sehingga kita tahu ya, gradien itu kan delta Y, perubahan Y, delta X. Nah, tapi kalau misalkan kita ambil perubahannya itu sangat kecil sekali, nah ini kita potong ya. Nah, ini perubahannya itu sangat kecil sekali. Nah, segini nih. X-nya itu kita perkecil sampai segini. Nah, ini ya. Maka ini perubahannya tidak lagi X1, X2, tapi sebesar dx gitu ya. Nah, yang ini, kemudian yang ini, di sini, nah ini sebesar dy ya. Nah, nggak cukup sampai ini. Maka ini kita bisa limitkan. Nah, bagaimana kalau kita ambil delta X-nya itu sangat kecil sekali. Nah, ibaratkan gini, ini ini kentang ini kentang ya, potato ya. Nah, kalau misalkan delta X itu artinya apa? Kita motong kentangnya itu besar-besar. Nah, gini. Tapi kalau misalkan delta X yang mendekati nol, nah itu kita motong kentangnya itu kecil-kecil. Nah, kecil. Iris lagi, iris lagi, iris lagi. Sehingga potongannya kecil. Potongannya itu segini. Nah, ini ya. Nah, potongan kentangnya. Itu. Kita limitkan ya. Ini delta Y, delta X. Ya. Inilah jadilah turunan. Nah, dy, dx. Nah, ini ya. Itu. Jadi Oh. ini maksimum jika itu ya nol ya. Hmm. Itu artinya kita ambil perubahan yang sangat kecil sekali. Gitu. Oh, oke. Berlaku untuk apa? Berlaku untuk fungsi. Iya, y-nya sebagai fungsi x ini ada di kelas 12 ya. Nah, Jadi kalau maksimum sama namanya dengan nol diferensial. itu pakai turunan, Mas. Turunan, betul. Oke. Pokoknya petunjuknya gini, petunjuknya ada kata-kata maksimum, ya, maksimum atau minimum. Pasti turunan itu. Itu bocoran dari OSN seperti itu, gitu ya. Oh, Dan itu minimum juga turunan sama, turunan, Mas. sama, betul, sama dengan nol. Oh, oke. Oke. Dan harus sama dengan nol ya. Oke, ini ya. Nah, sekarang kita turunkan ya. Nah, ini pelan-pelan aja. D D theta pertama ini, karena ini memang harus selangkah di depan. Kalau kita mau lolos. D D theta, ini ya. Nah, ini pelan-pelan aja. D D theta pertama ini, karena ini memang harus selangkah di depan. Kalau kita mau lolos. D D theta, ini ya. Nah, ini pelan-pelan aja. D D theta pertama ini, karena ini memang harus selangkah di depan. Kalau kita mau lolos. D D theta, ini ya. Nah, ini
mu K M G S ya. Kita pecahkan dari tiga part ya. Nah, karena nggak banyak, pasti sedikit orang yang bisa mengerjakan model begini. Ini ya, ini kalikan mu K F sin theta kali S ya, sama dengan nol. Nah, triknya begini, ini turunan. Artinya, semua variabel yang ada di sini diturunkan terhadap theta. Hmm. Artinya, yang tidak ada kaitannya sama theta, kita keluarkan dari rumahnya. F dan S kita keluarkan ya dari rumahnya. F kali S. Ini ya. D theta dari apa? Cos theta. Nah, ini turunannya cos nanti aku beritahu ya. Nah, di sini tidak ada tetanya sama sekali di sini. Ya. Gimana dong? Ya keluarkan aja. Mu K M G S ini D theta. Nanti dalamnya sisa angka satu dong. Ya, karena ini kali satu kan sama dengan ini. Gitu ya. Nah, ini mu K F S kita keluarkan. Nah, ini D. Mu K F S. Nah, D theta dikalikan sin theta ya. Oh, sorry. Sama dengan nol ya. Oke ya. Ini. Nah, ini turunannya kos apa? Turunannya sin apa? Aku kasih trik ya. Nah, ini. Nanti itu triknya gini. Aduh, nanti ini ya. Ini sin, ini cos, min sin, min cos, sin cos. Ke bawah itu artinya turunan ya. Nah, ini turunan di sesuatu ya. Misalnya, turunannya sin apa? Yaitu cos. Ya. Turunannya cos apa? Min sin. Turunannya apa? Min cos. Turunannya min cos apa? Sin. Gitu ya. Nah ini, turunannya Oke. cos apa? Min sin ya. Bensin. Min sin theta. Betul. Turunannya sin apa? Positif cos ya. Kos. Lihat ya. Oke. Nah, turunannya satu terhadap theta apa? Nol. Kenapa? Karena selama di sini tidak ada tetanya, maka hasilnya nol. Gitu ya. Seperti Oke. itu. Mau seribet apapun yang ada di sini, selama dia gak ada tetanya nol. Ya udah, kita eksekusi aja lebih lanjut ini. Ini ya. Nah, ini Fs kalikan min sin theta ya. Min Fs dikalikan sin theta. Ini nol, sudah tidak berguna itu. Tambahkan mu k dikalikan Fs dikalikan cos theta ya. Di situ sama dengan nol ya. Nah ini. Ya udah, kita keluarkan aja mana yang bisa kita keluarkan ya. F kali S ini kita keluarkan aja. Ini min sin theta mu k cos theta sama dengan nol ya. Ya. Nah, ini kan perkalian ini. Fs kali perkalian yang menghasilkan sama dengan nol, maka salah satu angkanya harus sama dengan nol. Maka F kali S tidak mungkin kita pilih nol. Karena faktanya gayanya tidak nol, S-nya yang perpindahannya juga tidak nol. Maka yang bisa kita pilih nol yang mana? Yang ini. Gitu ya. Ya. Sehingga di sini min sin theta, jadi gayanya nggak ngaruh. Perpindahannya juga ngaruh. Nggak usah. Mu k cos theta sama dengan nol kan? Nah, kita Ya. pindahkan ya. Mu k cos theta sama dengan sin theta ya. Sin. Nah ini, berarti ini tuliskan dulu mu k sama dengan sin theta dibagi cos Per theta. cos theta. Nah ini, maka di sini mu k sama dengan sin bagi cos itu tan. Nah gitu ya. Tapi yang kita Ya. butuhkan bukan tan. Apa yang kita Kotangan. butuhkan? Kotan. Iya, kotangan. Gitu ya. Nah ini, sebentar. Ini mu k fs ya. Wait. Sebentar. Sebentar. Ada yang salah nggak ya? Kita perlu pastikan dikit. Oke. Oke. Ya. Uh-uh. Oke, nice. Ini ya. Kalau mau jadi sepertan, ya udah seperkan aja. Sepertan. Nah, kenapa begitu? Nah, lihat dulu aja. Nah, sepermu ya.
Sepertan Ya, itu apa? Kotangan theta. Nah, sama dengan seper mu K ya. Nah, sehingga di sini kotangan theta sama dengan seper mu K ya. Nah, udah masukkan aja. Mu K-nya tadi di awal sudah kita dapatkan ya. Nah, jadi enak nih. Sama dengan berapa? 0,2. 0,2 ya. Oke, masukkan aja. 1 dibagi 0,2. Berapa ini? 5. 1 dibagi 2 per 10 ya. Alias sama dengan 5. Jadi hebat ya ini ya. Jadi cuma bergantung sama mu-nya doang. Jadi hitungan kita yang panjang lebar tuh hanya berguna di sini ya. Kotangan theta sama dengan 5. Gitu. Ya. Nah, begitulah soal OSK ya. Jadi kita kira pendek ya, ternyata panjang juga ya, sampai 2 halaman. Seperti itu. Yang kedua, nanti pelajari diferensial ya di matematika lanjut itu, bukan matematika wajib ya, matematika lanjut kelas 12 ya. Itu. Diferensial. Karena memang lompat nih. Diferensial atau turunan. Ya, sekalian belajar integral karena integral sama diferensial itu berhubungan. Nah, nanti jangan lupa belajar itu ya. Oke. Sama aplikasinya. Nah, aplikasinya itu di fisika, clue-nya adalah kata-kata maksimum dan minimum. Itu jangan lupa ya. Itu. Dan Oke. nanti ini, oke, dikit lagi aku kasih pengantar aja karena kalau kita bahas nanti 12 sampai malam ya. Nanti silakan coba ini buat latihan ya. Sebenarnya aku pengen bahas ini nomor 6, coba kita bahas minggu depan aja atau kapan itu serah karena ini konsep Hmm. lab baru ya. Nanti tugas juga, ini kerjakan yang ini tugas ya. Pelan-pelan aja, nggak harus cepat mengerjakan. Nah, nomor 8 juga boleh buat tugas, nomor 9 juga boleh buat tugas. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas yang dinamika rotasi ya. Nah, ini gitu. Oke. Jangan lupa belajar ya. Oke. Kira gitu dulu, nggak apa-apa ya. Udah selesai. Makasih, Mas. Ada pertanyaan nggak, Tasya? Nanti itu yang kemarin Oke. juga Ya, ada, boleh selamat minta belajar. koreksi juga ke Mas. Oh, boleh, boleh. Kirimkan saja ya PDF-nya nanti. Boleh, boleh. Oke. Oke, makasih, Di. Selamat belajar. Ya, makasih juga, Mas.